warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas mata kuliah dari Perekonomian Indonesia. Dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dari perbandingan dampak krisis ekonomi global pada tahun 1098 sampai saat ini terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya kita simak video ini. Nah, dari tanggapan warga Indonesia yang kelahiran tahun sebelumnya dan tanggapan mereka bagaimana perbandingan antara krisis ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya pada saat ini. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Edo. Nah, mohon maaf mengenai tahun kelahiran Bapak, tahun kelahiran tahun berapa? 62. Nah, mengenai tahun kelahiran, nah di sini mengenai krisis global ekonomi yang di Indonesia. Nah, di sini apakah Bapak pernah merasakan dari perekonomian Indonesia dari zaman dahulu Soeharto sampai saat ini, apa perbandingannya Pak? Perbandingannya Ya. zaman Soeharto itu lebih gampang dan lebih mudah lain dengan zaman yang sekarang, karena sekarang udah zamannya teknologi, semuanya serba HP, laptop, semuanya pakai udah yang namanya email itu. Jadi dibilang gampang ya mudah, dibilang mudah juga enggak. Bagi yang awam mungkin nggak bisa. Ya. Yang apa istilahnya itu gaptek gitu. Ya. Nah, untuk masalah perekonomian Indonesia, nah itu bagaimana Pak perbandingan dari zamannya Soeharto sampai Jokowi sekarang? Iya. Kalau zamannya Soeharto tuh sebetulnya dibilang enak ya enak, karena kita nggak merasakan adanya istilahnya itu barang mahal, tapi semuanya serba ada. Kalau sekarang zaman canggih tapi kita dibikin pusing, dibikin ribet. Ya, benar Pak. Sedikit Ya. apa HP, anak kecil HP, apa HP, kan harusnya nggak semuanya bisa pakai HP, semuanya nggak harus beli HP. Kalau zaman Soeharto kan lebih istilahnya dibilang susah tapi jangkaunya gampang. Iya, benar. Gitu. Terima kasih ya Pak atas tanggapannya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Itulah tanggapan para warga Indonesia mengenai krisis ekonomi dari zaman terdahulu sampai saat ini terhadap negara Indonesia. Nah, begitupun dengan saya merasakan pada tahun kelahiran saya yaitu tahun 98. Nah, dari kelahiran tahun saya ini 98, saya tuh sejak kecil tapi saya belum merasakan halnya mengenai krisis ekonomi dari pangan atau teknologi. Nah, namun di saat sekarang ini saya bisa merasakan di mana di Indonesia ini adanya teknologi yang canggih, serba hemat semua, serba mudah semuanya. Nah, namun di sini kita bisa membandingkan dari perekonomian Indonesia dari zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman saat ini. Yuk kita lanjut pembahasan dari materi mata kuliah perekonomian Indonesia. Selanjutnya, masalah krisis perekonomian dari tahun 90-an. Nah, di sini bukan di Indonesia saja mengalami krisis, tapi seluruh dunia pun merasakan krisisnya perekonomian. Nah, di sini sejak tahun 90-an deretan krisis di bidang ekonomi telah dialami dunia dengan penyebab dan magnitude yang berbeda-beda. Nah, diantaranya adalah The Great Depression di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1930-an. Nah, dan juga krisis di negara Jerman pada tahun 29 sampai 39.
dan usai Perang Dunia ke-1. Nah, dan selanjutnya krisis pada negara Amerika pada tahun 2018 sampai tahun 2009. Nah, sehingga krisis hutang Eropa pada tahun 2009 sampai 2015, dan saat ini krisis pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai saat ini. Nah, begitupun dengan Indonesia mengalami krisis, di mana krisis ini sangat lebih menyedihkan bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya krisis global pada tahun 98 terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini penyebab krisis pertama yaitu penyebab krisis moneter pada tahun 98. Nah, krisis ini adalah peristiwa saat ini yang mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, atau komunitas atau seluruh masyarakat Indonesia. Nah, krisis ini dianggap menyebabkan perubahan negatif dalam masalah keamanan, sosial, atau lingkungan ketika krisis terjadi secara tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa peringatan. Ini salah satu penyebab krisis perekonomian di Indonesia, yaitu krisis moneter. Nah, di sini krisis moneter mungkin jika dianalogiskan mirip seperti krisis keuangan. Nah, namun di dalam jangkauan yang luas, yaitu keuangan negara. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya apa saja penyebab dari krisis yang terjadi pada tahun 98 di Indonesia, nah kalian bisa baca e-books ini, mengurangi relaksasi keuangan kekuasaan Soekarno-Hatta dalam usaha mengatasi krisis ekonomi tahun 97 sampai 98 yang merupakan pengalaman sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa baca di aplikasi Impusnas, atau kalian bisa baca di Gramedia, atau kalian bisa menemukan buku ini di online tersebut. Di sisi lain krisis mata uang yang melanda di Indonesia ini sejak awal bulan Juli pada tahun 97 berlangsung selama hampir 2 tahun dan berubah menjadi krisis ekonomi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi akibat meningkatkannya penutupan usaha dan bertambahnya jumlah pengangguran. Nah, di sini ada beberapa di antaranya karena latar belakang kesulitan ekonomi di Indonesia pada tahun 97-98. Nah, di antara lain itu yang pertama krisis valuta asing, dan yang kedua yaitu musim kering yang panjang dan terparah selama 5 tahun terakhir, dan yang ketiga itu hama kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyaknya kota pada pertengahan Mei tahun 98 yang lalu dan selanjutnya. Nah, di sini juga ada beberapa penyebab krisis moneter pada tahun 98. Nah, yang pertama itu nilai rupiah menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, karena terjadinya krisis moneter ini sudah terlihat sejak awal tahun 97. Nah, tepatnya pada bulan Agustus tahun 97. Nah, hal ini karena terlihat dari penurunnya nilai tukar mata uang Indonesia, yaitu rupiah terhadap mata uang asing. Nah, khususnya dolar Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu penyebabnya adalah akumulasi yang besar dari utang swasta luar negeri. Nah, masalah ini kedua yang bersumber dari krisis moneter tahun 98 adalah besarnya utang luar negeri sektor swasta. Nah, pada tahun 98 bulan Maret, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, di mana 72, miliar dolar Amerika. Yang ketiga ini yaitu pemerintah yang kurang mampu menangani krisis.
Nah, ketiga ini masalah dalam tata kelola, seperti kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis yang kemungkinan berubah, dan menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Nah, begitupun yang keempat, yaitu penyebabnya solusi IMF yang gagal. Nah, berbagai pihak telah banyak melontarkan kritik terhadap IMF terkait dengan krisis moneter Asia. Yang paling umum di antaranya adalah yang pertama, meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi masing-masing negara tidak persis sama. Dan yang kedua yaitu program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor Fisher pada tahun 98. Nah, dalam pembahasan ini sebelumnya kan kita sudah mengetahui penyebab dari krisis moneter pada tahun 98. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa dampak dari krisis moneter tahun 98. Nah, dalam mengingat bahwa Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 98. Nah, tentu banyak dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Nah, berikut ini adalah dampak krisis moneter. Yang pertama, yaitu banyaknya perusahaan yang bangkrut. Nah, di sini perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya bangkrut. Nah, selain itu sebagian besar menggunakan bahan baku impor, nah, sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Nah, yang kedua itu dampaknya adalah seluruh bank di Indonesia mengalami kredit macet. Dan yang ketiga itu harga bahan pokok naik. Dan yang keempat, hilangnya kepercayaan negara asing. Dan begitupun yang kelima, terjadinya demo besar di Indonesia. Dan yang keenam ini terakhir yaitu kerusuhan sehingga hilangnya nyawa. Nah, begitulah dampak-dampak krisis moneter pada tahun 98. Berdasarkan data yang dikompilasi dari Kementerian Keuangan atau Kemenku pada Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2017 melontarkan bahwa perkembangan utang dari rasio utang pemerintah pusat dari masa ke masa di sini puncaknya ada di tahun 98 dan ketika krisis moneter menghantam di Indonesia. Nah, khususnya pada pemerintahan Presiden Soeharto yang periode pada tahun 98. Nah, di sini beliau meninggalkan utang sejumlah 551,4 triliun dan mengevaluasi nilai US dolar miliar mencapai 6,87 miliar saat itu. Namun rasio utang mencapai 57,7% terhadap PDB. Nah, selanjutnya pada periode tahun 98-99 pada Presiden B.J. Habibie ini bahwa Indonesia mencapai 938,8 triliun dalam utang setara dengan US dolar 132,2 miliar. Nah, di sini rasio utang membengkak menjadi 85,4% dari PDB. Nah, melalui pemilihan umum berikutnya, saat ini Jokowi menaik tahta sebagai presiden yang ke-7 pada periode tahun 2014 sampai saat ini, menggantikan SBY di akhir tahun 2015. Nah, di sini utang pemerintah pusat naik menjadi 3.165,2 triliun atau US dolarnya 229,44 miliar. Di sini rasio utang terhadap PDB meningkatkan menjadi 27,4%.
kan kita sudah membahas krisis perekonomian di Indonesia pada tahun 98. Nah, di sini kita membahas lagi krisis perekonomian di Indonesia pada tahun 2008 sampai saat ini. Nah, di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir tahun 2008. Nah, setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas sampai 6% dengan triwulan ketiga tahun 2008, perekonomian Indonesia ini mulai terdapat tekanan berat pada triwulan ke-6 tahun 2008. Nah, hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan, terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Nah, di sisi lain, eksternal neraca pembayaran di Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami kelemahan signifikan. Nah, di pasar keuangan, selisih resiko dari surat-surat berharga di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham. Nah, dalam surat utang negara atau disebut dengan SUN dan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, 2009 dan saat ini merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir. Nah, bahkan para ekonomi dunia menyebutnya sebagai the mother of the all crisis. Nah, di sini krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam. Nah, di sini kondisi ini ternyata semakin memburuk. Nah, meluasnya dan memperpanjangnya serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika Serikat. Nah, tetapi ini juga dirasakan berbagai negara termasuk di Indonesia ini. Nah, krisis ini sangat finansial tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan, tetapi juga terdampaknya pada sektor real domestik di Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif agar dapat diambil langkah-langkah strategis dalam rangka meminimumkan dampak krisis keuangan global tersebut. Nah, begitulah krisis perekonomian di Indonesia dari zaman dahulu sampai saat ini. Namun, perbandingan antara krisis ekonomi dari zaman dahulu, dari zamannya Soeharto-Hatta sampai saat ini memang sangat berbeda. Nah, namun di zaman saat ini, walaupun adanya krisis dari luar negeri dan di Indonesia ini masih mudah untuk adanya teknologi, apalagi sekarang yang sangat canggih. Nah, namun di zaman saat ini adanya krisis ekonomi, yaitu krisis pangan, pekerjaan, dan masih ada pengangguran di Indonesia. Nah, walaupun saat ini adanya COVID-19. Nah, begitulah pembahasan kali ini. Apabila kurang memahami, mohon maaf, kita masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.